Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan selalu menjaga kondisi. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan buat anak-anak semuanya, jangan lupa isi absensinya baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang teknologi konstruksi berupa sebuah miniatur rumah. Masih ingatkah kalian apa itu teknologi konstruksi? Teknologi konstruksi itu merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil akhir teknologi ini biasanya berbentuk rumah, ada yang berbentuk jembatan, jalan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Terciptanya salah satu karya teknologi konstruksi ini merupakan hasil dari pemikiran manusia akan suatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemampuan mereka berpikir, kemampuan berkreasi merupakan anugerah yang harus kita syukuri sebagai makhluk ciptaannya. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Adapun subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang konstruksi jembatan, di mana jembatan ini kita akan nanti mempelajari tentang beberapa sejarah daripada jembatan, kemudian juga tentang konstruksinya, jembatan itu dibuat seperti apa, jenis-jenis jembatan, termasuk juga apa fungsi dari jembatan itu. Kemudian prosedur pembuatan yang kedua yaitu tentang bagaimana prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Yang akan kita pelajari yaitu tentang apa saja alat-alat yang dibutuhkan, kemudian bahan apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana teknik pembuatan miniatur jembatan. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak videonya baik-baik. Baiklah anak-anakku semuanya, dalam pembukaan sudah saya sampaikan bahwa yang namanya teknologi konstruksi itu merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana, yang mana hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, berbentuk jembatan, bisa jalan, rel kereta api, dan sebagainya. Nah, salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Ya, menurut catatan e-commerce.organization dan historywood.net, meskipun tahun pembuatannya tidak dicantumkan, ternyata jembatan mulai dikenal pada zaman prasejarah. Ini menurut e-commerce.organisasi dan juga historywood.net. Nah, di mana saat itu jembatan terbuat dari kayu yang disilangkan, kemudian bagian atasnya ditutupi oleh ranting-ranting pohon. Ini pertama kali mulai dikenal dengan yang namanya jembatan. Nah, kita mulai dari sejarah perkembangan jembatan itu sendiri. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Ini fungsi dari jembatan untuk menghubungkan dua atau lebih. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga.
Nah, kemudian proses pembuatan jembatan ini sudah menggunakan berbagai macam teknik berupa penerapan ilmu pengetahuan sehingga dihasilkan jembatan-jembatan yang kokoh, kuat, dan memiliki unsur keindahan. Yang pertama, kita kenal jembatan zaman purba, mulai muncul, di mana manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu. Ini pertama keluar. Nah, jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba ini biasanya berbentuk jembatan balok sederhana dan digunakan hanya untuk bentangan yang paling pendek, tidak pernah yang menggunakan yang panjang. Nah, ini jenis jembatannya. Kemudian periode Romawi kuno yang kedua. Nah, zaman Romawi kuno ini dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu dan batu, juga beton. Ini Romawi kuno menggunakan jembatannya, sudah mulai menggunakan batu dan juga beton. Kemudian selanjutnya yaitu periode zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan di Eropa ini berlangsung dari abad ke-11 sampai abad ke-16. Ini sesudah runtuhnya Kerajaan Romawi. Ya, di mana bentuk dari jembatan ini berbentuk lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada periode ini. Ya, bentuknya masih tetap menggunakan batu pilarnya. Kemudian selanjutnya teknologi jembatan pada zaman besi dan baja. Nah, di sini baru mulai nih muncul yang namanya zaman jembatan besi. Di mana pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan juga penggantung kabel. Sudah mulai menggunakan penggantung kabel untuk penahannya bisa kita gunakan. Nah, ini gambar daripada zaman besi dan baja jembatannya. Kemudian kita lanjutkan periode zaman jembatan gantung. Nah, pada zaman ini dimulai pada abad ke-18, yaitu sekitar pada tahun 1825. Dibangun sebuah jembatan gantung yang namanya Menai Straits. Ini di daerah Inggris. Kemudian konstruksi jembatan ini juga menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Kemudian pada tahun 1851 ini mengalami kemajuan dengan munculnya jembatan gantung Niagara, itu di daerah Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu pada zaman jembatan kabel stayed, di mana jenis jembatan ini berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode zaman beton, di mana jembatan beton ini mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai itu sekitar 78 meter. Yang mana konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Ini jembatan lengkung di Sydney, di mana ini jembatan yang paling terpanjang yang pernah dibuat pada masa itu. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu konstruksi jembatan yang ada di dunia.
Nah, jembatan tidak hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata sebuah jembatan juga dapat dijadikan tempat para wisata karena keindahan konstruksinya. Ya, berikut beberapa jembatan di dunia yang memiliki keindahan yang dijadikan sebagai tempat para wisata berdatangan ataupun berkunjung. Yang pertama, jembatan yang paling terkenal yaitu Ponte Vecchio. Ponte Vecchio ini merupakan jembatan tertua yang dibuat di abad pertengahan di atas Sungai Almo, Florence, daerah Florence ya. Memang jembatannya kalau kita perhatikan gambarnya indah sekali bentuknya, sehingga banyak wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahannya. Kemudian jembatan yang kedua yaitu Golden Gate Bridge. Nah, Golden Bridge ini merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara, di mana proses pembuatannya sendiri ini membutuhkan waktu selama 7 tahun dan baru selesai sekitar tahun 1937. Berarti mulai pembuatannya itu 1930-an. Ya, Golden Gate ini terkenal sebagai salah satu jembatan terpanjang di dunia. Karena apa? Karena memiliki warna yang unik, yaitu dilapisi oleh warna bata sebagai tanda jika terjadi kabut tebal. Ini keunikannya. Kemudian kita lanjutkan. Jembatan berikutnya yaitu Millau Bridge. Millau Bridge ini terletak di dekat Sungai Tan, di mana jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi sekitar 343 meter, lumayan tinggi. Ini sebagai fungsi untuk menopang jembatan agar menjadi kokoh. Ya, ini Millau Bridge namanya. Nah, pada jembatan ini kita dapat melihat banyak kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatnya. Jadi daya tariknya adalah kabel yang digunakan sangat banyak sekali kalau Millau Bridge. Selanjutnya jembatan berikutnya yaitu jembatan Tower Bridge. Nah, jembatan ini dibangun pada tahun 1886 dan baru selesai 8 tahun kemudian. Berarti sekitar selesainya tahun 1894 karena 8 tahun. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya seperti gerbang. Padahal itu bukan gerbang. Ya, jadi kayak bentuknya mirip dengan gerbang kerajaan. Namun itu bukan gerbang kerajaan, hanya jembatan gantung yang dibangun di atas Sungai Sem. Kemudian kita lanjutkan, jembatan yang baru saja dibangun di Indonesia sendiri itu adalah Jembatan Nasional Suramadu. Yang mana konstruksi jembatan ini dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa dan dilengkapi dengan anti korosi pada pondasi tiang baja. Bahan bangunan utama ini terdiri dari sekitar 650.000 ton beton dan 50.000 ton besi baja. Nah, pembangunannya sendiri nih mulai tahun 2003 dan baru diresmikan pada tahun 2009, jadi 6 tahun pembangunannya dan diresmikannya juga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu, tanggal 10 Juni. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga yaitu jenis-jenis jembatan. Berdasarkan bahan bangunan utamanya, jembatan ini dapat dikelompokkan menjadi jembatan kayu, kemudian pasangan batu dan batu bata, kemudian beton bertulang, baja, dan komposit. Jadi ada 5 jenis jembatan. Pertama jembatan kayu,
kemudian jembatannya itu berupa pasangan batu dan batu bata, kemudian beton bertulang, kemudian jembatan baja, dan jembatan komposit. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jembatan kayu. Jembatan kayu ini merupakan jembatan yang berbahan kayu, di mana jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek. Dengan beban diterima ini relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana jembatannya, namun struktur jembatan kayu ini harus mempertimbangkan ilmu gaya Newton yang pernah disampaikan sebelumnya. Kemudian jembatan yang kedua jenisnya yaitu jembatan pasangan batu dan batu bata. Yang mana jembatan pasangan batu dan bata ini merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan bata. Nah, untuk membuatnya sendiri, konstruksinya umumnya dibuat dengan cara melengkung. Ini jembatan yang digunakan jenisnya dari batu dan batu bata. Kemudian jenis jembatan berikutnya yaitu jenis jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Nah, untuk jenis jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan yang namanya beton pratekan. Nah, dengan adanya beton pratekan ini, memungkinkan bentang jembatan yang panjang ternyata juga dapat dibuat dengan mudah. Nah, awalnya jembatannya pendek. Nah, karena adanya jembatan pratekan ini, akhirnya bisa dibuat bentuk memanjang jembatannya. Kemudian jenis jembatan yang selanjutnya yaitu jembatan baja. Jembatan ini berbahan dasar baja sebagai bahan utamanya. Yang mana jembatan ini penggunaannya ternyata banyak digunakan dalam bentuk yang lebih bervariasi. Kenapa? Karena dengan jembatan baja, bentang yang panjang ternyata lebih relatif sedikit biayanya. Jadi lebih murah untuk anggaran dananya. Yang terakhir yaitu jenis jembatan komposit. Yang mana jenis jembatan komposit ini merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut. Dalam perpaduan jenis jembatan ini, walaupun bahannya beda, harus melihat sifatnya, harus sama sifatnya. Ya. Nah, yang terakhir yaitu fungsi daripada jembatan. Apa sebenarnya fungsi sosial dari jembatan tersebut? Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Selain berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah, ternyata jembatan juga berfungsi untuk mengatasi rintangan baik berupa air atau kemacetan. Fungsi lainnya adalah dapat dijadikan sebagai tempat para wisata karena memiliki keindahan konstruksi pada jembatan tersebut. Apalagi kalau seandainya jembatan tersebut dikelola dengan baik dan didukung dengan keindahan alam di daerah sekitarnya, sehingga akan semakin memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Sebagai bahan lembar kerja di rumah, silakan kerjakan LK 2.1-nya, yaitu membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang, kemudian amatilah teknologi konstruksi jembatan yang ada di Indonesia, kemudian tuliskan nama-nama jembatan serta kelompokkan ke dalam
jenis jembatan berdasarkan bahan utamanya. Silakan nanti observasi jembatan-jembatan yang terdapat di Indonesia. Kemudian tuliskan di dalam tabel berikut ini. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan dipahami. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.